Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah. Budak merupakan warisan di masa lalu, yang saat ini sudah dihapus dari sistem tatanan kehidupan manusia. Para budak biasanya didapatkan dari hasil tawanan perang, atau kemudian dibeli dengan nilai tertentu oleh orang-orang kaya. Perbudakan sudah ada sejak zaman sebelum Islam diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, Islam memandang bahwa perbudakan itu sebuah fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat jahiliyah. Di dalam agama Islam, budak perempuan boleh digauli oleh tuannya, meskipun tidak ada ikatan pernikahan yang sah secara syariat Islam. Lantas, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan seorang tuan untuk menggauli budaknya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, simak video ini sampai selesai agar tidak salah dalam pemahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Pada dasarnya, tujuan dari aturan tentang kehalalan menggauli budak itu sangatlah mulia, dan Islam hadir sebagai agama yang ingin menghapuskan perbudakan. Perbudakan bukan semata-mata penindasan, tetapi di sisi lain, perbudakan adalah bagian utusan di dasar perekonomian suatu bangsa, sehingga menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian. Perbudakan juga sudah diakui oleh hukum yang positif, dan dibenarkan juga oleh undang-undang semua peradaban. Manusia memiliki budak, menjual, menukar, dan mempertaruhkannya adalah tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal. Hukum positif semua bangsa tentang budak, termasuk juga keabsahan, untuk menyetubuhi budak perempuan, merupakan bagian dari aturan yang diakui oleh semua bangsa yang hidup di masa itu. Dan bukan menjadi hal yang aneh, atau melanggar hukum. Di tengah kondisi nyata seperti ini, istilah diturunkan di negeri Arab, untuk pertama kalinya, karena tujuan akhirnya untuk menghilangkan sistem perbudakan di muka bumi. Maka, Islam melakukan perubahan secara berangsur-angsur. Proses penghilangan budak membutuhkan waktu yang harus dilalui, apalagi perbudakan itu terkait dengan sendi-sendi ekonomi suatu bangsa, dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti yang diketahui, satu budak harganya mencapai 100 dinar. Sebagaimana salah satu riwayat menyebutkan tentang harga Bilal saat dibebaskan. 1 dinar itu senilai dengan harga 1 ekor kambing, sedangkan seekor kambing harganya 1 juta rupiah, berarti, 1 orang budak itu harganya mencapai 100 juta rupiah. Dan jika 1 orang tua di Makkah memiliki 100 budak, maka, nilai asetnya adalah 10 miliar. Jika budak dihapuskan dalam 1 ketukan palu, hal ini pasti akan menimbulkan penentangan, dan akan mengguncangkan perekonomian Islam. Menghapuskan perbudakan secara berkala, dengan beberapa cara. Yang pertama, lewat hukuman kafaroh, atau denda. Dahulu, apabila seseorang yang melakukan dosa tertentu, maka pilihannya adalah denda, yaitu, membebaskan budak. Kemudian yang kedua, lewat mukatab, yaitu, seorang budak harus diberi hak untuk membebaskan dirinya. Dengan angsuran, yang dimana uang yang didapatinya dari 8 astaf zakat. Yang ketiga, lewat sedekah, atau tabaruk. Jika seseorang tidak melakukan dosa, tetapi dia ingin mempunyai amal ibadah,
yang sangat bernilai di sisi Allah. Salah satu jalan untuk memenuhinya, maka dia harus membebaskan budak miliknya, atau membeli budak milik orang lain untuk dibebaskan. Kemudian yang keempat, salah satu cara memerdekakan budak ialah dengan menggaulinya, karena dengan hal itu sangat mudah melahirkan. Maka status anaknya itu menjadi merdeka. Namun, apabila pria merdeka menikah secara sah melalui akad dengan budak wanita milik orang, maka anak yang dihasilkan tetap menjadi budak. Hal itu terjadi karena status anak merupakan hak milik tuan dari si ibu yang telah menikah dengan orang lain. Maka, dengan cara menggauli budak tanpa pernikahan, merupakan cara Islam menghapus secara perlahan sistem tersebut. Jika dibandingkan dengan bangsa lainnya, mudah dilecehkan dan dihinakan. Akan tetapi di dalam Islam, budak diangkat derajatnya, bahkan dianjurkan agar diperlakukan selayaknya saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka para budak adalah saudara dan pembantu kalian, yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Maka, barang siapa yang memiliki saudara yang di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikan kepada saudaranya makanan seperti yang ia makan, dan pakaian seperti yang ia pakai. Dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, hendaklah kamu membantu mereka." Hadis riwayat Bukhari. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan. Mohon maaf jika salah dalam penyampaiannya. Yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf, salah atau keliru, itu datangnya dari diri saya pribadi, sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.